warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, karena masih adanya pandemi COVID ini, sehingga pembelajaran kali ini tetap kita laksanakan dengan belajar di rumah. Namun, saya berharap pembelajaran kali ini tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Nah, jadi kalian harus semangat belajarnya ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai jaringan tumbuhan. Makhluk hidup yang satu ini memiliki keistimewaan, yaitu dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan memanfaatkan cahaya matahari, tumbuhan dapat mengubahnya menjadi energi. Nah, kira-kira kenapa pohon bisa terus bertambah tinggi ya? Ya, pohon bisa bertambah tinggi karena mengalami proses pertumbuhan, yaitu bertambahnya jumlah sel yang menyebabkan tinggi volume atau massa tubuh makhluk hidup berubah. Nah, sel-sel yang sama nantinya akan membentuk sebuah jaringan. Adakah yang masih ingat apa itu jaringan? Jadi, bertambahnya sel dalam proses pertumbuhan menyebabkan sel akan membentuk struktur yang memiliki fungsi yang sama. Itulah disebut jaringan. Adapun topik yang kita bahas kali ini yaitu membahas struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Tujuan yang kita capai setelah mempelajari jaringan tumbuhan yaitu menganalisis keterkaitan antara struktur sel pada jaringan tumbuhan dengan fungsi jaringan pada tumbuhan. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan dewasa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Ciri-ciri dari jaringan meristem yaitu bentuk dan ukurannya sama, kaya akan protoplasma, dinding selnya tipis, isi selnya tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Kemudian, vakuola atau rongga selnya belum ada atau sangat kecil. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan ujung batang. Yang kedua yaitu meristem interkalar, terdapat di antara jaringan dewasa, misalnya di pangkal ruas batang. Kemudian meristem lateral yang terletak sejajar dengan keliling organ tempat jaringan tersebut berada, misalnya yaitu kambium pembuluh dan kambium gabus. Berdasarkan asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer berasal langsung dari sel-sel embrional. Jaringan yang terbentuk dari meristem primer disebut dengan jaringan primer. Contohnya yaitu meristem di ujung akar dan ujung batang, yang biasanya disebut meristem apikal. Kemudian meristem sekunder berasal dari jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat jadi meristem. Meristem sekunder akan menyebabkan pertumbuhan sekunder. Contohnya yaitu kambium. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Ciri-ciri dari jaringan dewasa yaitu telah mengalami diferensiasi, pada umumnya tidak membelah lagi. Kemudian bentuknya permanen, rongga selnya besar
dinding sel sudah mengalami penebalan. Jaringan dewasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis dan jaringan gabus. Jaringan epidermis merupakan jaringan terluar yang menutupi permukaan tumbuhan. Fungsi umum dari jaringan epidermis adalah untuk melindungi lapisan sel yang ada di bawahnya. Ciri atau karakteristik dari jaringan epidermis yaitu bentuk selnya tersusun seperti balok, sel tersusun berlapis tunggal, rapat, dan tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, serta modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Pada organ tumbuhan tertentu, epidermis dapat mengalami modifikasi. Contohnya, pada akar memiliki modifikasi berupa tonjolan keluar yang disebut rambut akar. Pada bunga mawar, modifikasi berupa duri atau spina. Modifikasi lainnya yaitu kutikula, trikoma, dan stomata. Jaringan pelindung selanjutnya yaitu jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus sebagai pelindung, menggantikan epidermis yang sudah rusak atau sudah mengalami penebalan. Gabus ini dibentuk oleh kambium gabus atau velogen. Velogen akan membentuk velon keluar dan velodrem ke dalam. Jaringan dasar terdiri dari jaringan parenkim. Jaringan tersebut tersusun dari sel-sel berukuran besar dan berdinding tipis. Susunan jaringannya renggang sehingga terdapat ruang antar sel dan vakuola yang besar. Fungsinya tempat pembuatan zat makanan pada proses fotosintesis. Contohnya dari parenkim terdapat pada semua organ tumbuhan, seperti akar, batang, dan daun. Terdapat beberapa jenis jaringan parenkim, yaitu airenkim dan klorenkim. Airenkim merupakan jaringan parenkim dengan rongga udara yang luas. Contohnya, sel-sel parenkim pada batang tumbuhan air. Sedangkan klorenkim merupakan jaringan parenkim yang mengandung kloroplas. Klorenkim berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Jaringan penguat, jaringan ini nama lainnya yaitu stereon. Fungsi dari jaringan penguat yaitu untuk menguatkan bagian tumbuhan, di mana jaringan penguat terdiri dari jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim tersusun atas sel-sel hidup. Menyokong tumbuhan muda, terjadi penebalan di bagian sudut dinding selnya. Sedangkan sklerenkim tersusun atas sel-sel mati, menyokong tumbuhan yang sudah tua. Penebalan di seluruh bagian dinding selnya, terdiri dari serat dan skleroid. Jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Xilem berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Kenapa air akan dibawa ke daun ya? Karena di daun akan terjadi proses fotosintesis. Kemudian, hasil fotosintesis akan diangkut oleh phloem dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh phloem terdapat jaringan parenkim yang disebut parenkim phloem. Xilem dan phloem ternyata memiliki ikatan pembuluh. Ikatan pembuluh xilem dan phloem terdiri dari beberapa tipe, yaitu ada kolateral terbuka, yaitu xilem dan phloem berikatan di tengah-tengahnya terdapat kambium. Kolateral tertutup, phloem dan xilem berikatan tanpa adanya kambium. Sedangkan di kolateral, yaitu phloem mengapit xilem di tengah-tengahnya. Kalau radial, xilem dan phloem terletak berselang-seling. Kemudian konsentris amfifasal, phloem terletak di tengah-tengah dengan xilem mengelilinginya. Kemudian konsentris amfikribal, di mana tipe xilem ada di pusat lingkaran dengan phloem mengelilinginya. Selanjutnya, kita melihat struktur dan fungsi jaringan pada akar. Akar berfungsi untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Pada meristem apikal,
akar akan membentuk 3 zona, yaitu zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona diferensiasi. Zona diferensiasi atau pematangan artinya bagian itu mulai berkembang menjadi jaringan lainnya, misalnya dari epidermis berubah menjadi rambut akar. Kemudian, zona pemanjangan merupakan daerah pendewasaan dari sel-sel yang kecil menjadi sel yang besar. Zona pembelahan terjadi karena bagian yang selalu membelah, yaitu meristem. Karena meristem letaknya di ujung, maka disebut dengan meristem apikal. Pada bagian akar, terdapat yang namanya tudung akar. Tudung akar ini berfungsi untuk menembus tanah yang keras. Selanjutnya, bagian struktur dan fungsi jaringan pada batang. Batang tumbuhan berfungsi untuk menopang atau menegakkan tumbuh-tumbuhan, mengangkut air dan hara dari akar ke daun. Struktur dan fungsi jaringan pada batang ini ada 2 macam, yang mana ada batang monokotil dan batang dikotil. Masing-masing batang ini tidak memiliki ciri-ciri yang sama. Pada batang monokotil terdapat epidermis. Epidermis sama-sama kita ketahui merupakan jaringan pelindung, ya. Kemudian batang. Batang monokotil ada jaringan dasar berkas pembuluh. Pada batang dikotil juga terdapat epidermis, ada korteks, berkas pembuluh, kambium, dan empelur. Nah, sudah jelaskan perbedaan antara akar dan pada batang, dikotil maupun monokotil. Nah, sekarang kita akan masuk pada struktur dan fungsi jaringan pada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses yang namanya fotosintesis. Nah, ini merupakan penampang dari jaringan pada daun, ya. Yang mana daun memiliki kutikula, jaringan epidermis atas dan jaringan epidermis bawah. Setelah itu, terdapat berkas pengangkut berupa xilem dan floem. Kemudian, daun memiliki jaringan mesofil. Jaringan mesofil terbagi menjadi 2, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade berfungsi sebagai tempat fotosintesis, karena banyak terdapat klorofil. Jaringan bunga karang atau jaringan spons fungsinya mengandung sedikit klorofil. Struktur daun yang terdapat stomata fungsinya sebagai tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Maha besar Allah telah menciptakan makhluk hidup di bumi ini berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Demikian pembelajaran video biologi kali ini. Semoga pengetahuan kalian tentang jaringan tumbuhan semakin bertambah, ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jaga kesehatan dan jangan lupa belajar kapan saja dan di mana saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.